Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ardiani, NIM 21211110205, kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih siasah yang diampu oleh Bapak Danu Aris Setianto, SSY MH. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kategori hukum dalam Islam. Kategori hukum dalam Islam sendiri mencakup 3 hal, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama ada syariah. Kata syariah sendiri berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Pengertian lain dari syariah adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syariah sendiri bersifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat. Yang kedua, ada fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab fikih yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Atau dengan pengertian lain, pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil fikih. Yang ketiga, ada hukum Islam. Hukum Islam yaitu seperangkap peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua orang yang beragama Islam. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan antara syariah dengan fikih. Yang pertama, ada syariah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid. Yang kedua, syariah memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan mizani atau bersifat perkiraan. Yang ketiga, syariah tidak akan berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan dan tempat. Yang keempat, syariah adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktikkan, sedangkan fikih sebagai proses upaya memahami syariah untuk dipraktikkan. Yang ketiga, ada macam hukum Islam. Maka macam hukum Islam sendiri terdiri dari 5, yaitu wajib atau fardu, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras atau mukallaf, yang dimana jika dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya, sholat 5 waktu. Yang kedua, ada sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contohnya sholat sunnah dan puasa Senin Kemis. Yang ketiga, haram. Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya main judi, zina, dan minum minuman keras. Yang keempat ada makruh.
Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Akan tetapi jika dilakukan, tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya, posisi makan atau minum berdiri, dan merokok. Yang kelima ada mubah. Mubah suatu perkara yang jika dikerjakan seseorang muslim, mukallaf, tidak akan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Contohnya, ada belanja, makan dan minum, bercanda, dan melamun. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kedudukan fikih syiasah dalam sistematika hukum Islam. Dalam materi ini ada 4 pemikiran mengenai kedudukan fikih syiasah dalam hukum Islam sendiri. Yang pertama, pemikiran politik Sunni. Di kalangan pemikir Sunni, terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Ada juga yang berbeda pendapat tentang dasar kewajiban tersebut. Berbeda dengan pandangan Sunni, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan kewajiban agama yang terpenting. Tetapi tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Yang kedua, ada pemikiran politik Syiah. Syiah sendiri lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi peraturan politik Islam. Mereka menganggap bahwa yang berhak memegang kekuasaan politik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya menurut hadis Ghadir Qum. Yang ketiga ada pemikiran politik Khawarij. Khawarij adalah kelompok sempalan yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah arbitrase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dan kontrak senjata antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Oleh karena itu, kelompok Khawarij tidak mempertimbangkan asabiyah atau keluarga untuk mengangkat pimpinan mereka. Dari pemikiran ini, kelompok Khawarij berpendapat bahwa kekhalifahan bukanlah kewajiban yang berdasarkan syar'i. Kalau pertimbangan akal sehat lebih maslahat mengangkat khalifah dan membentuk negara, maka hal tersebut boleh dilakukan. Yang keempat, ada pemikiran politik Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap lingkungan kehidupan politik umat Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana pendapat Khawarij, Al-Jabbar juga berpendapat bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban yang berdasarkan syar'i, melainkan pertimbangan akal semata. Mu'tazilah berpendapat dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengetahui 4 hal, yaitu mengenai Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, baik dan jahat, serta kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.